Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jemaah rahimakumullah, ibu dan bapak, diketahui saya sekarang mendapat tugas dari Kang Jajang. Ditelepon pada pukul 3.40 menit. Pukul 3.40 menit tadi ditelepon karena sudah ada perjanjian giliran beliau diganti oleh yang lain, cuman penggantinya membatalkan, jadi batalkan. Akhirnya ya tugas kepada saya sebagai pembagian tugas bagi penjaga gawang, karena Kang Jajang pernah jadi penjaga gawang juga. Judulnya adalah mengambil hikmah dari sejarah. Sejarah itu ada yang mengartikan sejarah itu dari bahasa Arab, sajaroh. Itu pohon ya. Pohon yang tumbuh dari awal sampai membesar, kemudian berbuah. Maka perjalanan pohon itu harus diketahui oleh kita semua. Bahkan Bung Karno makan jas merah ya. Jangan lupa sejarah. Dan memang Quran juga menekankan kita tidak boleh lupa akan sejarah dan harus mengambil pelajaran dari sejarah, bukan hanya tahu tentang kisahnya atau tentang perjalanannya, tapi pelajaran apa? Umpamanya kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 137, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Telah lewat sebelum kamu sunanun, jama dari sunnah, tradisi, kebiasaan atau perjalanan hidup. Sunanun, perjalanan hidup banyak orang. Min qablikum, qad khalat min qablikum, telah berjalan sebelum kamu, sebelum hidup kita. Karena kumnya di sini adalah kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita. Sebelum kamu, sunanun, sunnah atau tradisi kehidupan atau kebiasaan. Fasiru, maka berjalanlah fil ardi, di muka bumi. Makanya ibu-ibu sering berjalan di muka bumi, ngajak bapak-bapak mau diajaknya, ibu-ibu perjalanannya. Umroh aja kan mayoritas ibu-ibu perjalanan. Fasiru, berjalanlah fil ardi, di muka bumi. Fanduru, kemudian nador, lihat, perhatikan, telaah atau pelajari. Kaifa, bagaimana, kana, keadaan mereka, akibatul mukadzibin, akibat orang-orang yang mendustakan. Jadi berdasar surat Ali Imran ini, qad khalat min qablikum, harus tahu cerita masa silam, kejadian masa silam, sunanun. Kemudian perjalananlah, jalinlah atau tempuhlah jalan peninggalan masa lalu itu fil ar, tapi di dalam perjalanan bukan hanya menikmati ya. Makanya ada wisata itu wisata macam-macam ya. Ada wisata religi, ada wisata, kalau di sini wisata kisah. Panduru kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat yang alami oleh orang-orang yang mendustakan, dan bagaimana kisah atau akibat orang-orang yang membenarkan. Dalam Al-Quran banyak kisah yang berhasil, kemudian banyak kisah yang gagal, dan banyak kisah asalnya berhasil tapi gagal. Umpamanya Romawi, itu tercantum di dalam surat Ar-Rum, itu yang didirikan oleh dua orang, Romulus dan saudaranya pada tahun 707 sebelum Masehi.
707 sebelum Masehi. Itu dari 2 orang sampai berkembang, kemudian akhirnya jatuh di zaman para sahabat sudah mulai jatuh ya. Itu kisah Romawi. Di dalam Al-Qur'an ada kisah Saba atau Balkis, ada kisah Fir'aun, kisah Korun, kisah Nabi Musa, dan kisah-kisah yang lain. Nah, itu harus dijadikan pelajaran sebagai bagaimana akibat mendustakan, dan rata-rata hancur itu ada kedustaan, ada pembohongan, ada kegagalan itu diakibatkan oleh perbuatannya. Tapi kalau kita lihat apa yang difirman oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki memberi rahmat, wa kataba ala nafsihi rahmah, memberi rahmat kepada umatnya. Jadi tidak akan gagal kalau tidak ada sebab yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Makanya di sini ditekankan kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana kisah Abu Lahab di dalam surat Al-Lahab, tabat syada abi lahabi watab. Kegagalan mereka akibat perbuatannya sendiri. Fir'aun juga jatuhnya akibat perbuatan sendiri. Walaupun kisah Fir'aun itu cukup banyak, tetapi biasanya nu jelek-jelek mah di dalam Al-Qur'an mah disebut nate suka kinayahnya ya, supaya nama lakob bukan nama pribadi. Beda kalau yang baik-baik disebut nama pribadi, ada Ismail, Ibrahim, Musa, Isa. Tapi kalau yang jelek-jelek biasanya itu julukannya atau titelnya, seperti Fir'aun kan julukan kerajaan, bukan orang itu. Abu Lahab juga bukan nama orang, itu adalah julukan, dan yang masih banyak lain lagi. Itu surat Ali Imran ayat 137. Jadi mempelajari sejarah, mengambil ibrah, mengambil pelajaran, itu diperintahkan. Kemudian juga kita lihat pemanya di dalam surat Yusuf, surat ke-12, ayat terakhir, ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibrah. Sungguh telah ada di dalam kisah-kisah mereka, kisah-kisah manusia, kisah-kisah umat, ibrah, pelajaran, li ulil albab, bagi ulul albab, orang yang mau berpikir, orang yang menggunakan akal pikiran, orang yang mengambil pelajaran, li ulil albab. Maka hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulla syai' wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sungguh pada kisah mereka itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat, yang menggunakan akal pikiran. Nah, yang dikisahkan di dalam Al-Quran ini bukanlah cerita-cerita yang dibuat-buat. Jadi apa yang dikisahkan dalam Al-Quran bukan cerita buatan. Makanya kalau kita mengambil pelajaran dari kisah, ambil dari Al-Quran, itu mah pasti benar. Bahkan kalau kata Profesor Mansur Suryanegara mah, yang sekarang masih hidup di Margahayu Raya, sejarah itu mayoritas sejarah. Quran itu mayoritas isinya adalah sejarah. Bahkan ada yang mengatakan 70%, ada yang mengatakan 80%. Tapi memang Quran mah gitu. Jadi tergantung kepada keahlian. Kalau ahli sejarah mengatakan Quran itu mayoritas sejarah isinya. Seperti Profesor Mansur itu. Tapi kalau ahli fisika, Bang Imad mengatakan mayoritas Quran itu fisika dan elektronik menjarah. Kemudian kalau Profesor Jawad itu ahli pendidikan, ketika ditanya oleh mahasiswa, Pak, saya mau meneliti ayat ditinjau dari sudut pendidikan. Ayat mananya ayat pendidikan teh? Jawab beliau, 100% Quran itu mengandung nilai pendidikan. Profesor Jawad almarhum. Ada kalau dokter mengatakan sekian persen Quran itu adalah kedokteran, kesehatan, ya. Kesehatan, walaupun yang dimaksud dengan
kesehatan tuh bukan yang dikisahkan oleh penceramah nujul Quran ya. Jadi Quran teh dibacakeun karena apa? Karena cai ditiupkeun, diminum, di ruqyah, walaupun bukan itu yang dimaksud, karena Quran itu syifaun itu adalah fi sudurin nas, penyembuh yang ada di dalam hati, penyakit hati, menyembuhkan. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan pengobatan itu dengan Quran bukan fisik kan, yang diobati oleh Rasul oleh Al-Quran teh. Dari Rasul langsung saja mengisahkan Rasul ini. Ternyata Rasulullah SAW pengobatan fisik mah ku fisik lagi kan. Ada di dalam hadis walaupun diperdebatkan kesahihannya, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif, yaitu berobatlah kalian syifa'aini dengan 2 obat, yaitu Al-Quran wal asal, Quran dan madu. Jadi Rasulullah SAW ketika ada yang datang, ya Rasulullah saya sakit perut, kata Rasulullah beri minum madu. Nah, ternyata setelah diminum madu teh sehat, datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya sakit perut, minum madu. Sampai 3 kali tersembuh-sembuh, baru ke-4 kali minum madu baru sembuh. Ya itu kan obat itu oleh Rasulullah SAW secara bertahap. Makanya lamun cek dokter obat itu teh ulah sekaligus ya, cek dokter 3 kali sehari, wah tiluanan we dimakan sehari. Itu berangsur. Rasulullah SAW juga begitu. Seperti saya ditugasi oleh dokter saraf, Pak Saipudin harus olahraga tiap hari. Berapa dok? Berapa lama olahraganya? Ya 30 menit saja cukup katanya sehari. Ya udah 30 menit aja, jangan lebih. Mungkin bisa maut di dalam olahraga kan, banyak yang maut dalam olahraga. Jadi 30 menit. Ketika tadi Pak Jajang nelpon saya, itu saya lagi olahraga. Karena olahraga mah 30 menit sebelum sahur, saya itu 30 menit sebelum buka. Da eta mah resep cek dokter, ya udah kita taati. Jadi kalau kita lihat Rasulullah SAW, pengobatan fisik mah lebih banyak oleh fisik gitu, oleh pengobatan. Seperti Rasul sedang perang Uhud, ini sudah kisah lagi. Rasulullah ketika perang Uhud bocok kan ininya dahinya ditombak, kemudian giginya punglak. Rasulullah SAW mengobatnya apa? Yaitu Siti Fatimah mencari rokrak. Rokrak itu apa? Ranting kering dibakar. Karena darahnya turun-turun berhenti-berhenti, turun terus. Maka si rokrak itu dibakar, kemudian diceos, maka lebunya dikenakan. Jadi dengan fisik. Jadi Quran Syifaun itu adalah kepada penyakit rohani ya. Kenapa Pak Saipudin ngeritik aja dari apa yang diceramahkan? Kalau yang begitu kan kritik itu wajib. Ya, kritik itu diwajibkan supaya kita tidak taklid. Nah, itu salah satu makna di qasasihim. Kisah itu adalah pelajaran. Ibrah liulil albab. Tapi kisah yang benar adalah yang tercantum di dalam Al-Quran. Sejarah yang benar adalah yang ada di dalam Al-Quran. Makanya di sini ditandaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar kisah itu yang sebelumnya merinci segala sesuatu itu sebagai petunjuk, sebagai hudan. Kemudian warahmatan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar kita pandai membaca kisah, mengambil pelajaran, kemudian mengambil pelajaran itu dengan ulul albab, dengan akal pikiran, dengan analisis, bukan apa adanya saja. Itu apa adanya itu harus diketahui, tapi pelajarannya menggunakan akal pikiran, menggunakan
rasional kepada kita, itu nanti akan menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi kita dengan kisah itu. Warahmatan, dan rahmat itu liqaumi yu'minun. Hadirin rahimakumullah, tentu saja kisah utama yang mesti kita pelajari adalah kisah hidup Rasulullah. Makanya istilahnya sirah nabawiyah yang sekarang terus-menerus dikaji setiap sebulan sekali oleh Pak Dr. Ginanjar. Itu kisah-kisah atau sejarah agar kita mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Jadi kalau begitu, sejarah itu berdasar Al-Quran sebagai guru kehidupan. Jadi kalau tadi ambil pelajaran dari sejarah, ambil hikmah dari sejarah, jadikanlah sejarah itu sebagai guru. Guru bagaimana? Ada yang mengatakan tadi gagal itu karena apa, kemudian berhasilnya karena apa, itu supaya diambil pelajaran oleh kita. Jadi guru kita, jadi yang memberikan pelajaran, yang memberikan peringatan, yang memberikan hudan dan mendatangkan rahmat. Kemudian Rasulullah SAW adalah teladan utama, kisah yang utama. Otomatis kalau mempelajari kisah Rasulullah SAW itu mulai dari apa yang disabdakan oleh beliau, yaitu di dalam hadis Nabi. Bahkan kita harus yakin Rasulullah SAW itu wa'lamu anna fikum Rasulullah. Jadi kisahnya itu memang sudah wafat secara fisik, tetapi pelajarannya masih jalan sampai akhir zaman. Kemudian para sahabat, umpamanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Hasan, kemudian Umayyah, ya, Bani Umayyah, kemudian Yazid, itu sahabat semua. Dari 7 sahabat, Abu Bakar dipilih secara aklamasi, suara terbanyak. Umar karena pesan dari Abu Bakar, jadi dinasti, bukan dinasti, apa namanya? Pesan dari yang berkuasa. Jadi boleh juga disebut cawe-cawe itu. Abu Bakar itu kepada Umar, karena ada kepentingan, bukan keluarga. Karena ada kepentingan, ada perjuangan di dalam kekuasaan. Abu Bakar kan berhasil menguasai Persia, tetapi Romawi belum berhasil dikuasai. Maka pelanjutnya adalah Umar bin Khattab. Kemudian setelah Umar bin Khattab kan harus ada pemilihan, maka pemilihannya diisi oleh perwakilan 6 orang. Antara lain putranya, tapi Umar bin Khattab sudah pesan, anak saya itu masuk jadi formatur, tapi tidak berhak dipilih. Jadi anak nama jangan dipilih, itu hanya formatur saja. Jadi bukan anak saya harus dipilih, bukan. Umar bin Khattab mah anak tidak boleh dipilih, Abdullah bin Umar mah. Itu salah satu contoh. Nah, maka terpilihlah Utsman bin Affan oleh 6 formatur. Kemudian suara keduanya adalah Ali. Maka Utsman wafat, maka penggantinya adalah suara kedua, wakilnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, maka orang-orang Kufah dan Irak itu menobatkan putra Ali, Hasan, jadi khalifah. Tetapi Muawiyah tidak setuju karena Hasan bin Ali orangnya bukan ahli politik, tapi ahli fikih, ahli pemahaman al-Islam secara syar'inya, hukum-hukum fikihnya. Jadi kalau negara dipimpin oleh kiai yang tidak berpolitik, nah itu bisa bahaya. Makanya Muawiyah bin Abi Sufyan datang kepada Hasan bin Ali untuk menyerahkan jabatan. Maka Hasan bin Ali menyerahkan jabatan. Jadi seperti kudeta damai. Jadi bukan dibunuh oleh Muawiyah, itu bukan. Itu mah kisah simpang siur oleh Syiah.
Hasan dibunuh oleh Muawiyah mah eta mah kisah Syiah. Jadi kisah sebenarnya Hasan bin Ali itu menyerahkan jabatan kepada Muawiyah. Nah, setelah Muawiyah tahun 132 Hijriah sampai 132 kekuasaannya dinasti Umayyah. Tapi ketika Muawiyah bin Abi Sufyan berkuasa, sebelum wafat sudah pesan anaknya, yaitu Yazid. Ya, jadi 7 kisah para sahabat dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Muawiyah, dan Yazid itu memberikan pelajaran kepada kita di dalam memilih pemimpin. Bisa karena surat terbanyak, bisa karena pesan, bisa karena formatur, perwakilan, bisa karena mengganti, bisa juga karena diangkat walaupun dari anak, kalau diangkat secara betul, bisa juga kudeta damai, bisa juga dinasti, dan itu semuanya ada dasarnya. Itu kisah dari Al-Quran, seperti tadi yang saya katakan Romawi Parsi, kisah Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah, dan juga kisah perjalanan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, serta para sahabat yang lain. Tapi karena sudah 21 menit lewat 27 detik, saya tutup sampai di sini. Mudah-mudahan masa yang akan datang berlanjut tentang pelajaran dari kisah atau sejarah tersebut. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.